Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Ahyar SLSEMM selaku dosen pengampu manajemen perubahan. Pada UAS kali ini saya membahas tentang IPO, yaitu Initial Public Offering. Nama saya Sugun Alfarom, NIM 2019-08014, manajemen 6A1. Pada IPO ini saya menjelaskan perubahan perusahaan yang telah melakukan IPO atau Initial Public Offering. Kemudian pengertian perubahan adalah transformasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang. Untuk perubahan itu adalah suatu keadaan yang menuju ke yang lebih baik. Jadi dalam perubahan perusahaan nanti diharapkan perubahannya akan mengarah ke yang lebih baik. Dengan kata lain, adanya perubahan berpijak pada kebutuhan atau keinginan untuk membuat kondisi atau sesuatu hal yang menjadi lebih baik. Di dalam melakukan perubahan tentunya harus mengarah ke hal yang lebih baik untuk mengurangi terjadinya resistensi. Selanjutnya, dalam perubahan akan berdampak pada perlunya melakukan perubahan organisasi yang berkaitan dengan struktur, orang, mekanisme, dan prosedur teknologi, serta budaya. Intinya dalam perubahan pasti akan banyak yang berubah, terutama dalam organisasi. Dalam perubahan organisasi, kemampuan organisasi untuk bertahan hidup atau survive tentunya dalam sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk berubah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi atau menyesuaikan diri dengan perubahan potensial yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi di masa depan hendaknya organisasi baik perusahaan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, terutama lingkungan bisnisnya. Untuk selanjutnya, kemampuan organisasi untuk berkembang ini ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menciptakan perubahan. Tentu organisasi tersebut harus bisa terus berkembang untuk mengikuti perubahan-perubahan. Bahkan mungkin organisasi itu harus mampu dalam menciptakan perubahan. Dan pengertian manajemen perubahan menurut Potts and Lamars. Manajemen perubahan diartikan sebagai proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dan proses tersebut. Nah, dengan demikian, manajemen perubahan ditujukan untuk memberikan solusi yang diperlukan secara terorganisir dan metodis melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Tentu dalam perubahan hendaknya ada solusi dari masalah sebelumnya atau memberikan peningkatan dari kinerja sebelumnya. Dan dalam manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Jadi dalam proses perubahan, dalam pengelolaannya tentu ada akibat-akibat yang ditimbulkan karena perubahan tersebut. Jadi itu harus bisa diatasi.
Dan perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Dari internal organisasi tentu dari SDM-nya, dari orangnya, dari sistemnya, dari eksternal, dari luar organisasi. Tentu kita tidak tahu perubahan apa yang terjadi di luar sana, bisnis yang populer seperti apa, yang lagi digemari seperti apa, tentu sangat mempengaruhi organisasi tersebut. Kemudian dalam manajemen perubahan, salah satu pendekatan yang dipakai adalah mengidentifikasi siapa di antara anggota organisasi yang terkena dampak perubahan dan yang paling mungkin menolak perubahan. Selanjutnya, menelusuri sumber, tipe dan tingkat resistensi perubahan yang mungkin ditemukan, baru mendesain strategi yang efektif untuk mengurangi resistensi perubahan. Ini dalam manajemen perubahan, salah satu pendekatannya itu adalah mengidentifikasi terlebih dahulu di dalam internal atau anggota organisasi yang tentunya terkena dampak perubahan, yang kiranya terjadi sebuah resisten atau penolakan perubahan. Kemudian juga menjadi sumber tipe dan tingkat penolakannya tersebut atau tingkat resistensi terhadap perubahan yang mungkin ditemukan, dan selanjutnya baru membuat atau mendesain strategi yang tentunya efektif untuk mengurangi penolakan perubahan itu atau resistensi perubahan tersebut. Nah, dalam sebuah usaha atau perusahaan, tentunya di situ ada sosok pengusaha yang memiliki mimpi besar untuk usahanya. Namun dalam mencapai impian itu terkadang dana menjadi hambatan. Saat berjalan sendirian, pengusaha dapat kehilangan arah. Tentunya dalam sebuah perusahaan atau pengusaha itu sendiri tentunya memiliki mimpi besar untuk usahanya. Namun terkadang salah satu hambatannya adalah terkendalanya dana. Terkadang inovasi yang dilakukan sudah menurut mereka baik dan pasti akan berhasil di pasar, namun terkendala dana. Nah, maka pembiayaan pihak ketiga dapat menjadi jalan keluarnya. Nah, tentu go public atau IPO merupakan salah satu alternatif pendanaan yang pihak ketiga yang dapat dipilih untuk mengembangkan usaha. Itu perusahaan ini dapat melakukan IPO dengan mendaftarkan perusahaannya di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk mendaftarkan perusahaan itu atau go public perlu beberapa persiapan. Tentunya berkas dan legalitas. Berkas ini untuk memenuhi persyaratan pendaftaran perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian keuangan dan akuntansi. Mengapa demikian? Karena perlu adanya transparansi, baik dari laporan keuangan pada saat sebelum melakukan go public. Karena nanti setelah go public akan melakukan pelaporan keuangan secara berkala, baik itu bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Untuk operasional tentunya harus ada transparansi operasional, biaya-biaya apa saja yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Tentu juga dilepas dengan good corporate governance-nya. Bagaimana perusahaan tersebut, bagaimana pengelolaannya, dan lain sebagainya. Kemudian dana yang diperoleh dari publik digunakan secara benar dan hati-hati agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tentu jika
dana ini yang besar ini tidak diimbangi dengan strategi atau penggunaan yang benar, dalam arti perusahaan ini mendapat dana dan dia sudah menyusun strategi yang bagus, namun yang di dalamnya tidak melakukan tanggung jawab itu secara benar. Tentu dana ini juga akan sia-sia dan juga citra perusahaan tersebut juga akan tercoreng. Selain pendanaan, banyak perubahan positif dari IPO yang dirasakan oleh pemilik perusahaan. Tentunya perusahaan mempunyai dampak yang positif dari mereka melakukan perubahan dari mereka sebelumnya belum melakukan IPO hingga telah melakukan IPO, yaitu mitra strategis. Dengan go public, perusahaan lebih dipercaya tentunya untuk mendapat kesempatan pendanaan lebih luas. Nah, berpeluang juga untuk mendapatkan mitra strategis untuk tentunya berkolaborasi dalam tujuan memperbesar perusahaan. Jadi cakupan perusahaannya bisa lebih besar. Kemudian dengan pemodalan yang kuat dan tentunya strategi yang telah disusun, maka kinerja perusahaan meningkat atau performa perusahaannya akan meningkat. Kemudian itu dapat memastikan keberlanjutan usaha dari generasi ke generasi. Bisa memunculkan brand image bahwa perusahaan itu baik di bidang apa, seperti itu. Kemudian perusahaan yang terbuka atau go public atau yang telah melakukan IPO akan menarik talenta terbaik untuk bekerja di perusahaan. Itu tentunya membuat loyalitas karyawan meningkat. Di sini ada loyalitas karyawan, yaitu meningkatnya loyalitas karyawan karena perusahaan itu dinilai sebagai perusahaan yang besar yang telah melakukan IPO yang sudah go public, seperti itu. Karena bisa juga dengan karyawan ini diberikan sharing kepemilikan gitu. Jadi selain gaji, karyawan juga akan mendapat reward, yaitu sebagian besar saham dari perusahaan. Kemudian insentif pajak. Tentunya pajak bagi perusahaan yang sebelum IPO dan sudah IPO itu berbeda. Baik, sekian dari presentasi saya. Salah hilafnya mohon maaf, karena saya masih juga dalam proses belajar. Sekali lagi mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.